Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabitu dengan NPM 2422311066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja pembuatan makalah saya yang berjudul Building Ethical and Sustainable Global Marketing. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pemasaran global telah berkembang menjadi aspek strategis yang tidak hanya bertujuan memperluas pangsa pasar dan keuntungan finansial, tetapi juga memerlukan pendekatan yang etis dan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi, bisnis menghadapi tekanan masyarakat, pelanggan, dan regulator untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari praktek pemasaran mereka itu sendiri. Berikutnya ada latar belakang, yang dimana ada globalisasi telah membawa perusahaan menembus batas negara dan kultur, yang menimbulkan tantangan pemasaran yang kompleks. Justru isu seperti eksploitasi tenaga kerja, pewarnaan isu berkelanjutan menjadi strategi pemasaran atau greenwashing, dan respon terhadap tuntutan konsumen terhadap tanggung jawab sosial membuat etika dalam pemasaran semakin krusial. Latar belakang ini juga membahas apa saja yang didasari oleh kebutuhan perusahaan untuk menyelaraskan strategi pemasaran dengan prinsip moral, aturan hukum internasional, dan ekspektasi berkelanjutan. Selanjutnya ada landasan konseptual. Yang pertama itu ada etika pemasaran. Etika pemasaran adalah seperangkat prinsip moral yang diarahkan untuk membimbing perilaku dalam kegiatan pemasaran. Etika ini juga mencakup transparansi, kejujuran, dan juga tanggung jawab terhadap dampak sosial serta lingkungan yang ditimbulkan. Adapun beberapa istilah di dalam etika pemasaran, yaitu yang pertama ada ethical marketing, pemasaran yang berpegang pada prinsip moral, kejujuran, dan juga keadilan. Dan yang kedua ada social responsibility, yang dimana tanggung jawab sosial perusahaan sering diintegrasikan dalam pemasaran untuk dampak yang positif. Dan berikutnya ada transparansi, yang dimana tanggung jawab sosial perusahaan sering diintegrasikan dalam pemasaran untuk dampak yang positif. Dan berikutnya ada greenwashing, di mana klaim pemasaran yang menyesatkan tentang manfaat lingkungan atau yang berpura-pura ramah lingkungan. Yang terakhir ada society marketing konsep, yang dimana pemasaran yang mempertimbangkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat dalam jangka panjang. Yang berkelanjutan dalam bisnis berarti kemampuan suatu organisasi untuk mempertahankan aktivitasnya tanpa merusak lingkungan, membahayakan kesejahteraan sosial, dan merugikan generasi yang mendatang. Pemasaran yang berkelanjutan memperhatikan seluruh siklus produk dari bahan baku hingga purna jual. Selanjutnya ada pemasaran global, yang dimana pemasaran global adalah usaha perusahaan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang terkoordinasi di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pasar target secara internasional. Tujuannya juga untuk memperluas jangkauan, meningkatkan penjualan, serta membangun citra merek secara global. Berikutnya ada fenomena dan perkembangan terkini. Dalam dekade terakhir terjadi perubahan signifikan dalam ekspektasi stakeholder terkait etika dan berkelanjutan, yang dimana konsumen kini makin cerdas dan berdaya, yang memunculkan tuntutan transparansi dalam pemasaran produk. Peraturan internasional seperti standar ISO untuk tanggung jawab sosial serta regulasi lokal di berbagai negara turut mengatur praktek pemasaran yang etis. Tren pemasaran digital juga memperluas kemungkinan praktik yang bersifat sosial
tetapi sekaligus membuka resiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau manipulatif. Yang berikutnya ada studi kasus perusahaan internasional, di mana studi kasus pemasaran global menunjukkan perusahaan seperti Unilever, Patagonia, Tesla, Indomie berhasil menembus pasar internasional dengan strategi adaptasi budaya atau menu lokal yang memanfaatkan kekuatan merek, membangun kemitraan strategis, dan penggunaan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang luas. Tantangannya juga termasuk perbedaan budaya, regulasi, dan politik yang diatasi dengan riset mendalam dan strategi globalisasi yang menggabungkan standar global dengan sentuhan lokal untuk menghindari kegagalan. Analisis dan pembahasan, yang dimana analisis dari studi kasus pada pembahasan presentasi ini menunjukkan bahwasannya perusahaan yang berhasil menerapkan pemasaran global yang etis dan berkelanjutan bukan hanya mendapatkan reputasi positif, tetapi juga keuntungan jangka panjang. Namun, strategi ini bukan tanpa tantangan, yang antara lainnya ada P1, koordinasi antara pasar dengan budaya berbeda yang dapat mempengaruhi persepsi etika. Yang kedua ada tekanan kompetitif yang sering mendorong perusahaan untuk menekan biaya pada aspek berkelanjutan. Yang terakhir ada resiko greenwashing, di mana klaim berkelanjutan dibuat tanpa dasar nyata. Karena pendekatan pemasaran yang etis ini menggabungkan nilai-nilai perusahaan dengan harapan sosial karena menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan stakeholder. Dan yang terakhir ada penutup, di mana pemasaran global yang etis dan berkelanjutan bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan strategi di era modern. Melalui studi literatur dan analisis kasus perusahaan internasional, bab ini menunjukkan bahwa integrasi etika dan berkelanjutan dalam pemasaran berpotensi menciptakan nilai sosial dan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang mampu menginternalisasikan prinsip-prinsip ini akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan membangun kuat dengan berbagai stakeholder global. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.